Halo Pak Greg dan teman-teman, saya Kesya Jekunia dari Fakultas Teknologi Pertanian jurusan NTK NIM 19I20012. Hari ini saya akan membuat video reaction untuk menjawab pertanyaan dari kuliah agama pertemuan ke-14, yaitu tentang damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Menurut agama Kristen, damai sejahtera yaitu dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Maksudnya adalah, anak-anak Tuhan harus memiliki damai sejahtera. Dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan pasti memiliki damai sejahtera loh. Kenapa? Karena ketika kita tidak menjaga hubungan kita dekat dengan Tuhan, kita akan lebih sulit untuk memiliki damai sejahtera. Karena kita akan menjadi jarang berdoa, kita akan jarang mendengar firman Tuhan, dan lain sebagainya. Anak-anak Tuhan sendiri diajarkan untuk memiliki buah-buah roh. Nah, buah-buah roh itu yaitu, yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, di 9 buah roh ini satunya terdapat yaitu damai sejahtera. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, kita harus belajar untuk memiliki damai sejahtera. Untuk kita dapat menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita, untuk teman-teman kita, untuk keluarga, untuk tetangga, dan lain-lainnya. Dalam pertanyaan membuat jadwal harian untuk mendukung kondisi diri sendiri meliputi kesehatan jasmani, kesehatan rohani, mental, sosial, ekonomi, dan karakter. Saya sendiri pada saat COVID-19 ini saya sedikit merubah jadwal keseharian saya dari sebelum COVID-19, yaitu saya biasa bangun sekitar pukul 6:30 atau jam 6 pagi. Saya memulai pagi saya dengan berdoa. Mengapa berdoa? Karena dengan memulai hari dengan berdoa, hati saya memiliki damai sejahtera. Kita juga dapat mengucap syukur kepada Tuhan, karena masih diberi nafas kehidupan, keluarga yang sehat, dan masih banyak lagi. Saya memiliki tips untuk kalian yang masih susah untuk berdoa dan membaca firman Tuhan di pagi hari. Biasakan untuk dapat membaca Alkitab di pagi hari. Kenapa? Karena banyak ayat-ayat di Alkitab yang memiliki kata-kata motivasi dan mendukung kita untuk dapat menjalani hari dari pagi hingga malam. Jadi setidaknya kita memiliki pedoman untuk dapat menjalani hari-hari kita. Nah, membaca Alkitab itu nggak harus banyak-banyak loh. Yang terpenting adalah komitmen diri sendiri. Tanya diri kita sendiri, kita mampu membaca berapa pasal sih? Karena daripada membaca banyak pasal namun bolong-bolong, lebih baik untuk dapat membaca sedikit pasal namun rutin setiap harinya. Tips dari saya yang pertama yaitu membaca kitab Amsal setiap harinya sebanyak 1 pasal. Kitab Amsal memiliki jumlah pasal sebanyak 30 pasal. Jadi dalam 1 bulan kita dapat menyelesaikan kitab Amsal tanpa bolong satupun. Nah, tips yang kedua yaitu membaca Mazmur 5. Judul perikop Mazmur 5 yaitu doa pada pagi hari. Nah, kita bisa memulai pagi kita dengan membaca perikop ini. Karena kita dapat mulai hari kita dengan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur dari Mazmur 5 ini. Nah, ayo kita mulai kebiasaan membaca Alkitab dan mengucap syukur kepada Tuhan dari 2 tips ini ya, semoga membantu. Nah, setelah berdoa, saya biasakan untuk merapikan tempat tidur saya, lalu minum air putih setiap paginya. Karena minum air putih itu baik untuk pencernaan. Jadi, biasakan untuk minum air putih sebanyak 1 gelas saja setiap paginya setelah bangun tidur. Setelah itu saya menggosok gigi dan mencuci muka agar tidak ngantuk lagi. Nah, pada COVID-19 ini pasti banyak orang yang bosan karena tidak bisa pergi kemana-mana. Kita biasanya pagi bisa cari makan di luar, tapi karena COVID-19 ini kita jadi lebih sering untuk di dalam rumah. Jadi saya biasakan untuk memiliki hobi baru, yaitu saya memulai hobi yaitu menanam tanaman. Nah, hal ini dapat membantu saya menyegarkan dan menenangkan pikiran. Jadi saya selalu menyiram tanaman saya di pagi hari.
Kegiatan ini saya lakukan dengan olahraga sedikit saja seperti pemanasan agar tubuh itu tidak kaku juga. Nah, setelah itu saya mandi dan sarapan. Kita harus membiasakan diri dengan sarapan, karena dengan sarapan ketika kita menjalani hari-hari kita akan memiliki energi untuk dapat fokus lebih baik lagi dalam menjalani hari. Nah, setelah itu saya kuliah online. Biasanya saya memulai kuliah online itu pada jam setengah 8 atau jam setengah 10 pagi. Nah, di sela-sela jam kuliah saya biasakan untuk pemanasan, peregangan tubuh. Karena pasti capek setelah duduk saja selama 2 jam. Jadi pemanasan yang simpel-simpel saja agar tubuh tetap sehat dan tidak kaku lagi. Saya juga biasanya memberi makan ikan dan juga melihat tanaman-tanaman agar mata saya juga tidak capek. Selama COVID-19 ini saya juga lebih sering memasak seperti roti, cookies, cake, dan makanan berat seperti spaghetti dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai jam kuliah online saya makan siang bersama dengan keluarga atau biasanya bersama dengan cicit saya karena orang tua saya itu bekerja. Agar tidak bosan dan stres di rumah saja, saya menyibukkan diri dengan banyak hal seperti memasak, membersihkan rumah, lalu membaca novel, dan masih banyak lagi. Jadi kalau pada saat ini kalian lagi stres karena kuliah atau banyak hal lainnya atau seperti COVID-19, coba untuk menemukan hobi baru dan lakukan hobi itu di sela-sela jadwal harian kalian ya. Sore hari saya selalu pergi ke toko mama saya untuk membantu mama saya sampai kira-kira jam 6 sore. Setelah sampai di rumah, saya selalu biasakan untuk membersihkan diri dan mandi karena supaya virus-virus atau kuman-kuman yang saya dapatkan selama saya di luar rumah itu dapat hilang dan saya tidak menulari orang-orang di rumah. Jadi biasakan untuk dapat membersihkan diri dan mencuci tangan setelah keluar rumah. Nah, setelah itu saya makan malam dengan keluarga, dilanjutkan dengan mengerjakan tugas, menonton TV, dan lain sebagainya. Sebelum tidur saya selalu membaca firman Tuhan atau saat teduh. Nah, pada saat teduh ini biasanya pada malam hari saya melakukan saat teduh lebih panjang, yaitu membaca 4 pasal. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pribadi. Setelah itu saya biasakan untuk membaca Mazmur 4. Nah, Mazmur 4 ini berisi tentang doa pada malam hari. Ayat ini sungguh dapat membantu saya menenangkan diri di malam hari dan memberikan saya damai sejahtera. Karena ayat-ayat di Mazmur 4 ini sangat-sangat dapat menenangkan pikiran dan hati kita untuk kita dapat tidur dengan lebih nyenyak lagi. Jadi ketika kalian lagi insomnia atau kalian kesulitan tidur, bisa juga membiasakan untuk membaca Mazmur 4 ini karena ayatnya itu benar-benar dapat membangkitkan iman dan harapan kita. Khusus untuk di hari Minggu, saya biasanya membuka open PO bersama dengan cicit saya untuk dijual dengan teman-teman. Biasanya saya membuat pangsit dan juga menjual dawet tetangga saya. Nah, saya lakukan ini untuk dapat berbagi dengan teman-teman. Selain itu, saya juga dapat menanyakan kabar mereka, menanyakan kabar keluarga mereka, apakah mereka baik-baik saja selama COVID-19 ini. Jadi selama COVID-19 ini, kita dapat tetap menjalin hubungan dengan teman-teman kita tanpa terputus. Nah, ketika mengantar pesanan, saya diantarkan oleh mama dan cici saya ketika mengirimkan ke rumah-rumah teman saya. Nah, nggak lupa saya juga mengenakan masker, hand sanitizer, dan juga memakai sarung tangan buatan. Nah, jadi saya tetap sehat walaupun harus keluar rumah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Jaga kesehatan terus dan jangan lupa untuk memakai masker ketika keluar rumah dan membersihkan tangan dan tubuh dan mandi ketika selesai keluar rumah ya. Jangan mudah panik dan tetap tenang selama COVID-19 ini karena Tuhan tidak akan pernah mencobai anak-anaknya melebihi batas kekuatan kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Have a nice day.